kita ketemu lagi di konten ini, konten Kakak Kiki, tanpa ada Sony dan Andy dan Sony. Lagi-lagi gue sendirian. Siapa di sebelah gue? Ini anak legend. Gak apa-apa kan yang bilang ngomongin bapak ya? Ini nggak apa-apa. Gak apa ya, oke. Kalau Kikers tahu Verasta Subardi alias Pepeng, Mas Pepeng jare-jare yang zaman dulu kalau dia begini kali gue mirip katanya. Ini putra pertamanya, dipanggil Mamas. Namanya Fere Pak. Fere Muhammad namanya. Oke. Ini putra pertamanya mendiang Mas Pepeng jari-jari. Sejarahnya itu 2009 deh, masuk ke keluarga ini ikutan akupuntur Mas Pepeng waktu itu. Ya Mamas masih kecil lah ya, waktu itu nggak kecil-kecil amat sih. Udah selesai kuliah itu ya. Ya. Nah, kita akhirnya jadi seperti bener-bener kayak keluarga gitu, jadi udah kayak saudara ya, ponakan gue lah gitu. Sering kemari, walaupun Mas Pepengnya juga udah nggak ada tahun 2015 ya. Iya, 2015. Soalnya Om inget banget kenapa? Meninggalnya Bapak itu persis ulang tahun Om. Tanggal 6 Mai 2015. Jadi nggak akan lupa itu. Dan ya sama keluarga ini udah benar-benar kayak keluarga sendiri gitu. Nah, kembali ke kenapa dipanggil Mamas? Ya, ada sejarahnya. Sejarahnya sih kalau kata bapak sama ibu dulu ya emang dari mamasnya yang mau dipanggil Mamas. Oke. Karena mas kakak enggak juga. Oh gitu. Jadi pas TK setiap ditanya siapa namanya yang Mamas. Oh gitu. Jadi udah ngeklaim dirinya sendiri. Okay. Lalu Mama sendiri masih maksudnya yang nemenin ibu ya di rumah ini ya, sama adik yang sama itu. Kalau adik-adiknya sudah menikah. Iya. Lalo dan Mio. Mio dan Lalo. Yang nomor 2 dan nomor 3. Nah, seru nih. Jadi ternyata juga Mamas ini seniman. Seniman. Oh iya, dia clothing kan sekarang. Nih baju dari dia nih. Ini apaan nih? Ini produk orang atau produknya Mamas sendiri? Iya. Lalu dijualnya di? Jualnya masih Instagram sih Om. Online ya? Online. Dan sampai sekarang? Ini ya maksudnya masih, itu jualannya masih. Sejak kapan mulainya? Itu, clothing tuh udah dari SMA sih Om. Oh emang udah hobi? Dari 2003, ya emang udah jualan tas. Ya waktu itu ibu udah ada penjahit tas gitu-gitu ya. Nyari duit sampingannya, duit jajannya dari situ. Oh asik. Iya, terkenal kreatif lah keluarga ini. Bayangin aja, si bapak almarhum aja posisinya ada di tempat tidur, tapi beliau produktif. Ya, gue salut bro. Dan ya banyak pelajaran dari beliau. Nah, terus berarti clothing ini juga sudah menyebar luas dan banyak pesanan dari luar atau apa gitu? Atau Mamas buat terus dilepas atau ada pesan buat dijual. Tapi ya beberapa ya ada klien juga, tapi udah jarang sih, udah diperkecil lagi soalnya maksudnya biar lebih fokus ke brand sendiri lagi. Berapa orang yang ngerjain? Mama sendirian? Kalau untuk yang ProRes sekarang sih udah sendirian. Okay. Tadinya sempat bertiga lah. Oh bertiga. Teman-teman. Teman-teman. Nah yang waktu
zamannya Om di MD itu Mamas atau Mio? Yang apa waktu tuh? oh yang itu ya produksian itu ya. Baju. Oh itu kan Nio. Mio ya. Oh, oke. Iya ya. Emang nggak pernah bareng. Oh, nggak pernah bareng. Lah dulu ada logo P itu. Itu Mio sama bapak. Mio sama bapak. Seru ya. Jadi emang entrepreneurnya tinggi. Kerjain sendiri semuanya. Tapi lucu. Itu dari hobi enggak? Atau memang passionnya di situ, pengen punya clothing. Jadi hobi kali Om ya? Apa dari ya maksudnya ya dari kecil ibu udah ada, misalkan dari SMP gitu udah ada penjahit gitu-gitu ya, pas SMP mau ke SMA ya udah mulai kayak nggak pernah belanja deh, maksudnya pasti kayak celana buat sendiri. Oh, oke. Maksudnya ya udah yang buat yang sesuai yang kita mau. Didukung sama ada Penjahit ya. Dari ya ininya ibu ya. butik, maksudnya kan emang penjahit butik gitu kan sih dulu. Iya, ibu aja waktu itu kalau nggak salah, nggak tahu sampai sekarang masih nggak Mukena masih, tapi udah berkurang karena ya kan semenjak bapak sakit itu ya udah semuanya fokusnya ke bapak. Iya. Keren. Jadi ya mungkin masih tapi nggak se intens dulu lah, cuman untuk mengisi kekosongan aja Biar nggak bengong. iya Ya, lucu ya. Maksudnya kita ngisi waktu, terus ya perjalanan dari masuk sini 2009 melihat Mamas, terus ya lalu Mio lalu Izra, kayaknya keren lah. Jadi asik gitu loh. Banyak sekali pelajaran yang bisa diambil di keluarga ini sebenarnya. Apalagi kalau udah ketemu sama ibunya, wah keren tuh, ibunya banyak tuh. Kayak mama bokap juga begitu kan. Banyak sekali yang kita sharing ilmu. Seru. Iya, lalu kembali ke Mamas nih. Mamas ada ini enggak? Maksudnya ini kan gini Mas. Sedikit penjelasan buat channel kami ini, Kakak Kikik ini sebenarnya. Intinya sebenarnya Kakak Kikik itu ingin meninggalkan memori kenangan. Suatu saat nanti ini tayang ya, terus kita kangen, gue kangen sama Mamas misalnya, kita mungkin nggak tahu di mana, gue mau lihat ya kayak gitu, ninggalin kenangan. Nah, Mama sendiri ada maksudnya gini, selama ini ya, ini mungkin ke Om ya, lebih ke Om ya, selama ini Mamas melihat kita itu apa nih? Maksudnya ada ngerasa misalnya, ya kan kita nggak ada rencana ditemuin, atau ketemu, atau kita sampai boxing, ya, sampai, nah menurut Mamas gimana tuh? Apa? Kayaknya sih kalau menurut Thomas ya apa nih? Kalau untuk kenangan atau ya kenangan pasti ada loh. Maksudnya ya kan lumayan intens juga dulu kan. Om datang sini gitu. Ya kenangan pasti ada. Ya misalkan tiba-tiba misalkan bapak nggak ada, abis itu tiba-tiba muncul lagi gitu, ya itu kan emang udah, maksudnya emang udah jalanin, udah ada takdirnya. Yang tiba-tiba boxing, abis itu kita sparring atau apa gitu, itu kan maksudnya ya itu ya emang udah gimana lagi. Jadi ini termasuk ponakan yang sebenarnya kualat sih. Iya, kurang aja. Berapa kali gimana? Jadi waktu kita boxing ya, kita sparring, ya udah harus lepas dong, nggak boleh ada rasa sungkan, ditimpa. Awalnya sungkan. Awalnya sungkan banget. Akhirnya lepas juga ya. Akhirnya boleh ya. Udah. Jadi sempat biru nih. Kiri apa kanan ya waktu itu ya? Pokoknya salah satu lah ya. Kiri kalau nggak salah. Kiri ya, berarti tangan kanan. Tangan kiri. Kiri sini berarti tangan kanan. Kanan ya, sini ya.
iya. kena hook. Iya. Wah, awalnya nggak apa-apa ya. Awalnya nggak apa-apa. Pulangnya kita biru. Pulangnya tiba-tiba di foto. Wah, keren. Waduh, nah Keren. yang malah itu. Hah? Aduh. Nggak, maksudnya ya kita juga harus siap dong. Maksudnya Iya sih. ya namanya juga konsekuensi itu kan, lucu. Ya ditanya kenapa lo disikat, gue lagi sparring tapi bukan di jalanan. Cuman asik. Jadi berkat kita berolahraga boxing dan sparring itu, seumuran Om masih ada refleks gitu. Oh iya, boxing. Iya, keren lah. Cuman Seru, sekarang iya, pengen diulang lagi ya, pengen lagi ya. pengen banget sih. Tapi suhunya Suhunya. sibuk maintenance ya. Lagi keranjingan Maintenance. Jadi suhu kami ya itu adiknya Lalo yang nomor 3. Nah dia itu yang training kita tuh, mendrill kita, drill sampai yang serunya juga drillnya itu bukan cuman boxingnya, tapi apa warming up awal ya. Iya. Wah kita disuruh ini, disuruh itu, wah dia mah tinggal Iya. 30 detik, 20 detik, gitu doang. Di shadow boxing ini juga ngaruh sih. Ya, shadow boxing ya. Shadow boxing. Ya, betul. Keren. Jadi khususnya keluarga ini, Om pribadi itu inilah berkesan lah. Dan bagian dari hidup yang sudah mengisi dari tahun 2009 hingga kini. Nggak tahu sampai kapan gitu kan, sampai mereka yang Om hadiri perkawinannya itu waktu itu Mio ya, di Kubah Mas ya. Nah yang Lalo yang lagi pandemi ya kalau nggak salah. Pandemi. Ya seru. Keren. Jadi ya mudah-mudahan sih kita mah nggak tahu ya umur ya Mas ya, yang penting sehat-sehat ya lihat. Kalau ya kayak gini kayak kemarin mama sakit, kebetulan kita Iya. bunter kan, Langsung Om. colok Om katanya, ya gitu. Ya. Oke, apalagi ya Mas. Nah sorry kalau boleh tahu sejarahnya Mama sendiri waktu SD, SMP, SMA, kuliah itu di mana aja? SD-nya di mana? Dari TK sampai SMP di Aliza Pondok Labu. Oh Aliza. Aliza. Oke. Pondok Labu. Oke, Pondok Labu. SMA-nya di Dian Ilmu. Oh, Sekarang jadi Avisiana kalau nggak salah. Avisiana. Sebelumnya tuh lab school Cinere itu kan Kuliah di Limkokwin. mana? Limkokwin di Malaysia. Di Cyber Jaya. berarti sama Izra. Sama. Tempatnya sama. Cuma beda ini aja. Fakultas. Kuasnya. Oh, oke. Di Malaysia berapa tahun? 3 tahun. Oke. Tuh. Keren ya Mas Pepe. Nah, anaknya selesai semua. Ya, Dia tersenyum. harus diselesaikan. Oh iya. Kalau enggak kasihan. Iya. Jadi biayain. Iya. Tapi ya main-main. Tapi kan hebatnya waktu gini. Kuliah waktu Mas kuliah kan beliau udah di tempat tidur kan ya? Dari awal kuliah kan? Nggak awal. Jadi 2005 kan yang mulai cutting. Iya. Habis itu operasi. Ya udah baru. Mas tuh mulai kuliah emang nganggur dulu setahun jadi 2005. Oh, oke. Ya artinya dengan beliau posisinya seperti itu anaknya selesai loh. Itu Ya. alhamdulillah maksudnya ya jalan Ya ngerti ya. jadinya ya keren. Iya. Sempet karena kan ya kan Om juga intens dengan bapak kan. Iya. Almarhum itu. Sampai kami juga sempat buka perusahaan waktu itu. Iya. Itu lumayan tuh. Ya kan makanya jadi deket ya karena itu sih Om. Iya. Karena buat itu. Sambil ngobrol, sambil kerja, kita ngalakin Mas Pepeng tuh. Iya. Kuping, dia rekor itu, belum ada yang nyamain. Satu kuping pernah 28 jarum. Jadi Om
khusus waktu itu buat stimulasi gitu kan, titik-titik mana aja om ambilnya, gue sikat itu ada belakang berapa, sini berapa. Oh gitu. Rekor sekali doang. Habis itu kepala. Habis itu kan alhamdulillah memang ada perubahan ya. Iya. Ya cuman umur gak ada yang tahu lah. Iya. Cuman ya sampai sayangnya waktu itu om ada fotoan berdua. Om kan sama bapak nggak terlalu banyak foto berfoto. Oke. Cuman ada dua. Ada satu cuman agak kurang bagus waktu itu, masih di apartemen ya. Direnov, pindah ke apartemen. Itu satu. Yang kedua, om mau berangkat kemana, mas fotoan dulu yuk. Handphone hilang. Itu bagus itu, wah jelas banget. Jadi om sendiri pernah ada pengalaman nih, cerita nih. Waktu itu tahun 2000 berapa gitu. Begini, ngantri Indomaret. Gitu kan, mau beli apa gitu. Pas ketemu sama ininya, kasirnya, saudaranya Pak Pepeng ya. Nah, om keluarin itu handphone yang ini gitu. Kan bener, iya saudara gede, abang gue nih gitu. Lucu. Ya beberapa temen juga suka nyulukin Pepeng lu gitu. Sampai waktu meninggalnya bapak tanggal 6 Mai itu, kan om di depan, itu ada orang RCTI datang pas saudaranya Pak Bebek depan, mio gitu. Mirip banget. Untung aja om nggak bisa nyamain cara dia bicara kan. Inget dia ngobrol lucu tuh. Ya sama Mas Bebek itu nggak lepas dari ketawa sama dia. Dan belajar dari dia ini. Apa itu? Kalau sakit, Iya. jadi gue yang menghandle sakit itu, bukan sakit itu yang mengontrol gue. Itu tuh. Oh iya, benar sih. Jadi harus gue yang menghandle sakit itu, bukan gue dipengaruhi oleh sakit itu. Iya. Wah itu enak banget, keren. Yang harus diubah sih mindsetnya. Yes. Nah, lagi kembali ke lagi. Sahabat-sahabat dari SD, STK, ya Alizar tadi sampai kuliah, ada nggak yang masih berhubungan sama Mas? Oh masih. Masih ya? Masih. Ada kontak ya? Masih. Oke, bagus tuh. Masih. Ya, alhamdulillah masih. Oke. Beberapa ada. Ya Sampai ada yang sebenarnya bukan nggak kontekan, mungkin karena mereka udah berkeluarga jadi nggak begitu bisa intens gitu. Oke. Mas belum. Belum. Tapi ada niat. Oh ada dong. Temen ada pasangannya. Oke, nih ya. Oke, ya, sok di kontak aja. Waduh. Oh gitu ya. Ya, pokoknya keren lah. Oke, kayaknya kita pengennya ngobrolnya lama, cuman bisa disambung nanti kapan lagi, karena juga ada niatan om si Mio, Lalo, nanti mungkin sama Izra, terus mungkin kita rame-rame lucu tuh. Karena mereka punya kegiatan masing-masing dan kalau buat om keren, entrepreneurship-nya itu wah luar biasa. Jadi berani spekulasi ya. Kalau lebih tepatnya ya. Dia spekulasi semua, walaupun ini punya hajar. Itu lagi itu dari bapak itu. Dia bilang ini, just do it. Iya. Lu melangkah aja. Mau pikirin gagal apapun itu nanti, dibilang hajar aja gitu. Itu kan. Ya, bener nggak? Bapak suka ngomong gitu. Ya intinya biarin aja sampai kepentok, sampai maksudnya ya kita kan nggak tahu sampai gimana pun itu. Ya asalkan kita lakuinnya benar. Ya, on the track ya. Iya. Betul sekali. Kita yang mana? Yes. Karena itu kan yang susah sekarang. Iya, jujur, amanah itu kan susah sekarang. Iya, betul. Walaupun ya terserah lah penilaian orang terhadap kita seperti apa, yang penting kita. Iya. Walaupun mungkin ada, wah ini tetap nih gini gitu ya nggak apa-apa, itu hak orang ngomong. Betul. Orang mau ngomong apa ya? Iya. Betul. Yang penting kita tetap
ikhtiar dan apa namanya istiqomah. Iya. Keren. Oke, ada pesan-pesan nggak buat kakak Kiki, pemirsa atau terserah buat Om kah atau buat channel ini Om? Apa kira-kira? Oh ini menjelang puasa ini. Oh iya. Hari terakhir. Oh iya. Besok kita udah puasa. Besok. Puasa nggak? Insya Allah. Kalau puasa sih nggak pernah. Dia ini vegan ya? Vegetarian. Iya kan, vegetarian kan? Itu sejak kapan? 2007. Vegetarian segede ini. Tinggi berapa Mas? 186. Gimana dia nggak vegan ya? Itu kenapa saya bisa vegetarian? Iseng sih Om awalnya tuh gara-gara ya teman sahabat lah sahabat pas kuliah tiba-tiba dia ya bahas ada apa namanya genre hardcore kan, hardcore punk ya mereka melabelkan namanya straight edge, itu yang no alcohol, no drugs, no sex, ya gitu. Tapi itu beberapa mereka hidup sehat dengan misalkan kebanyakan mereka vegan yang tanpa menggunakan sepatu kulit, belt kulit, apapun ininya juga untuk vegan tuh gitu. Sampai itunya juga. Tapi maksudnya ada yang vegetarian ya masih ya, kadang ada dairy, telur masih. Ada yang juga kan apa ya, Mas lupa, itu yang masih makan ikan gitu. Ikan nggak apa-apa kan? Ikan sebenarnya ya tergantung orangnya. Kalau masih ikan ya nggak apa-apa. Tapi maksudnya kan itu kan udah pilihan masing-masing sih, nggak bisa di ini. Ya awalnya itu akhirnya pernah nyoba seminggu, ya masih kegoda dengan sop kambing, sate kambing. Sebenarnya kegodanya bukan daging sapi, daging ayam, lebih ke kambing. Habis itu ya udah coba lagi, bisa udah sampai sekarang. Bayangin, Insya Allah masih Insya terus. Allah. Ya penting kan itu udah cocok sama badan kita. Iya. Ya. Yang jelas gini, kalau Om sih ngelihatnya dari sisi Om ya, vegetarian aja begini, gimana dia normal makannya pakai daging segede apa? Terus sebenarnya lebih ke ini sih Om, lebih ke nahan maksudnya hawa nafsu dalam artian anger managementnya itu sih Om. Anger management. Ya mungkin karena dulu makannya kambing terus ya kan, itu kan pengaruh tuh. Iya, emosinya lebih ini. Berarti Mama bisa meredam emosi. Bisa. Ya. Dibilang bisa sih. Ya mencoba lah. Ya. Tapi maksudnya ya nggak tahu sih. Kadang-kadang ya kalau udah ada time bomb-nya ya pasti akan marah sih. Berarti ya bukan intinya ngeredus lah, skala normal. Iya. Kalau orang marah ya marah-marah. Mungkin dulu bisa marah-marah terus, sekarang udah marahnya beberapa kali doang. Iya. Oke, berarti Mama ini udah justru dia ngurusin dirinya sendiri, dia tahu bagaimana how to control myself. Iya, itu sih. Soalnya kan takutnya impactnya buat lingkungan begitu. Keren. Ya, nggak keren. Nggak keren ya. Ya ini kan buat mereka yang lihat kan, ada istilahnya, ada insight ya. Oh iya ya begini ya. Ya bukan berarti vegetarian itu bagus buat semuanya juga. Iya, gitu kan? Kadang-kadang kan nggak sesuai itu. Soalnya kan emang ada yang butuh, mungkin kan genetiknya yang butuh daging gitu kan. Iya. Oke. Wah, jadi tadinya mau ditutup, sekian panjang lagi ya. Lebih asik kan. Oke, Kikers, kita sudahi dulu pembicaraan ini. Nanti next kita ulang lagi, kita buat lagi kenangan baru ya, yang bisa dilihat lagi tentunya gitu ya. Nah, buat temen-temennya Mamas nih
sehat alhamdulillah. Walaupun sakit-sakit biasa ya. Ya. Katanya gineng kan? Iya, Iya, biasa biasa. capean. Capean. So, channel ini di subscribe, lalu di like ya pasti ya, komen boleh, lalu di share biar pada tahu nih ada anak Mas Pepeng dari Andre. Oke, bye bye. Assalamualaikum. Thank you, Mama. Iya, terima kasih Om.